Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa, khususnya warga kota Surabaya? Terhitung sejak tanggal 15 Februari 2022, pemerintah telah menetapkan untuk menaikkan status Surabaya Raya dari PPKM level 2 menjadi PPKM level 3. Dan hal ini dikarenakan adanya lonjakan kasus warga Surabaya yang terpapar COVID-19 dengan varian Omikron. Lantas, bagaimanakah Surabaya, jurus Surabaya untuk menghadapi ancaman gelombang ketiga ini? Dan saat ini saya berada di rumah dinas Wali Kota Surabaya, berkesempatan untuk mendiskusikan secara langsung bersama dengan Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi, STMT. Apa kabar Pak Eri, sehat? Alhamdulillah, sehat Mbak. Alhamdulillah sehat Pak Eri. Nah, kalau kita membicarakan mengenai penyebaran dari virus COVID ini ya Pak ya, untuk penyebaran Omikron ya Pak yang terdeteksi di Surabaya saat ini seperti apa? Kalau Omikron terdeteksi di Surabaya, kata pengamat dan dari ITD UNER ya, ya disatakan 95% yang COVID yang ada sekarang adalah Omikron. Iya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan COVID yang sekarang beredar di Surabaya dan di daerah-daerah lain ya pastinya Omikron lah. Baik, dan kalau kita melihat ya Pak, saat ini kan Surabaya per tanggal 15 sudah naik level ya Pak ya. Bukan kabar baik sebetulnya naik levelnya. Dari level 2 menjadi level 3. Nah, lantas bagaimana upaya dari pemerintah kota Surabaya sendiri untuk membentengi para warga ini supaya tidak lebih banyak lagi yang terpapar COVID-19? Jadi sebenarnya COVID-19 yang sekarang Omikron ini itu hampir sama bagaimana cara penanganannya. Yeah. Yang pasti saat ini kita memasifkan 3T ya, pasti itu testing, tracing, dan treatment. Selain itu kita juga memasifkan protokol kesehatan, bagaimana warga terus untuk menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas. Ini yang terus kita lakukan. Setelah itu kita juga lakukan swab hunter. Swab hunter itu setiap malam kita keliling, ada tempat kerumunan atau tempat makan, kita swab secara acak, sekaligus juga kita tanya, sudah bisa menunjukkan tidak vaksin? Kalau belum langsung kita vaksin juga, vaksin hunter juga. Langsung dicek dari aplikasinya? Iya, ketika dia belum langsung kita vaksin juga. Di tempat? Di tempat, jadi kita memang bergerakannya begitu. Terus yang kedua, yang ketiga kita juga melakukan swab massal. Jadi kalau dalam satu RT itu ada 2 yang sudah terkonfirmasi, secara otomatis kita blocking dengan Satgas Wani Jogo itu. Setelah itu satu RT kita lakukan swab massal. Inilah yang kita lakukan sehingga dengan secara tracing yang secara masif begini, maka secara otomatis kita bisa tahu jumlah yang terkonfirmasi positif juga semakin tinggi. Kalau sekarang gambarannya untuk yang sudah terkonfirmasi sampai berapa Pak? Sekitar hampir 5.000-an ya, lebih 5.000 lah. Tetapi disitulah sebenarnya dengan konfirmasi positif ini, maka langkah-langkah kita sudah pasti apa yang harus kita lakukan. Dengan semakin masifnya kita melakukan tracing, maka secara otomatis dia akan semakin tahu kita, semakin mendapatkan jumlah yang banyak. Tapi itulah yang memang harus kita pahami, ketika kita semakin banyak tahu, maka kita bisa memberikan obatnya, kita memberikan penangkalnya. Baik, berarti kalau warga sampai merasa kalau mereka ada gejala yang mengarah ke arah terpapar COVID-19, terutama yang Omikron, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya warga tidak usah bingung ya. Satu, bisa datang ke puskesmas. Juga melalui aplikasi dari Kementerian Kesehatan juga ada. Ketika dia memasukkan nama, secara otomatis dia akan mendapatkan kiriman obat seperti apa. Tapi semakin kalau yang cepat kita memang lapor ke puskesmas, maka secara langsung kita berikan obat, kita berikan, sarankan untuk isoter. Jadi kita ada tempat-tempat isoter yang terpusat isolasi untuk terpadu. Ya, isolasi terpusat ya, terpusat. Ya, itu kita sudah siapkan. Sehingga ketika ada yang terkonfirmasi positif dan rumahnya tidak memenuhi syarat, karena keluarganya masih ada yang negatif, maka kan secara otomatis ada 2 pilihan. Keluarga yang sehat ini yang keluar atau yang positif yang harus dan itu harus dilakukan ya? Iya, harus dilakukan. Karena gini, saya selalu sampaikan, bukan kita meminta untuk terpusat secara semena-mena, tidak. Tapi yang saya harus pahamkan adalah ketika kita terkonfirmasi positif, maka secara otomatis kita kan harus sayang sama keluarga kita. Kita harus menjaga, keluarga kita masih negatif semua. Berarti kan ada 2 pilihan. Yang sakit tadi yang harus mau diisolasi, terpusat, atau yang sehat yang harus berpindah. Nah, ini yang kita berikan dan akhirnya alhamdulillah banyak yang memang
sudah pindah ke terpusat. Untuk kuota dari isoter yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota itu sudah sampai berapa, Pak? Sebenarnya secara total itu ada sekitar 700. Tapi 700 itu tempat tersebar tidur. di seluruh Surabaya Raya? Ada di Asrama Haji, Hotel Asrama Haji itu, setelah itu ada Grand Darmo, itu juga ada kita juga lagi bergerak dengan beberapa hotel juga, karena yang di hotel ini adalah yang berbayar. Kalau yang tidak berbayar ada di Hotel Asrama Haji yang kita siapkan ya sekitar 450 betan lah tempat tidur. Berarti kembali lagi kepada kemampuan dari warga ya? Iya betul, Mana karena kan ada warga yang Pak saya pengen di hotel, ingin bayar ya. Terserah disiapkan. Jadi sebenarnya Surabaya ini adalah kota yang penuh gotong royong masyarakatnya. Ada yang mereka Pak saya jangan berbayar, saya di hotel saja lah, tidak perlu di Asrama Haji, nanti di Asrama Haji biar diisi oleh yang tidak mampu untuk mau membayar gitu. Nah, salah satu cara adalah dengan cara tracing supaya bisa membatasi supaya tidak lebih banyak lagi begitu yang terpapar. Nah, kalau dari Puskesmas dan juga Satgas di tingkat kelurahan sendiri, bagaimana peran aktif mereka dalam hal tracing ini? Jadi kalau kita mau dilihat hal tracing, kita ini sangat luar biasa di Surabaya itu 1:23. Jadi 1:23. Itu yang salah satu yang terbesar ya di Indonesia. Jadi satu orang yang terkonfirmasi positif, maka minimal itu adalah 23 orang yang harus kita cek yang dia kontak eratnya siapa. Biasanya rata-rata cuma 6, 5, 15 gitu. Kita memang mensyaratkan 1:23. Tapi dengan harapan ini kita akan semakin tahu berapa sih yang konfirmasi positif di kota Surabaya. Sehingga penanganan kita, obat-obat kita juga semakin siap untuk diberikan. Karena semua itu kan hitungannya nanti berhubungan dengan kemampuan kita untuk menyediakan obat sebenarnya. Itu aja sebenarnya. Berarti dari Puskesmas sama dari Satgas yang tingkat kelurahan, karena kan itu bersentuhan langsung ya dengan masyarakat. Mereka juga berperan dengan aktif? Jadi saya bilang saya matur nuwun sama masyarakat Surabaya. Saya selalu katakan Surabaya ini yang hebat bukan wali kotanya. Yang hebat adalah kebersamaan dari seluruh pemerintah kota dengan rakyatnya. Karena apa? Karena ketika melakukan kontak erat, maka yang turun pun juga dari Satgas Kampung tadi, Satgas Kampung Wani. Ini yang kita lakukan, bahkan waktu Delta dulu, yang naiknya sampai meninggalnya banyak, itu kita yang bergerak adalah 3.000 relawan. Yang 3.000 relawan ya, yang mengangkut oksigen, jadi sopir ambulan, itu mereka semuanya. Tapi hari ini memang Omikron kan cepat ya penularannya, tapi alhamdulillah juga penyembuhannya cepat. 2 hari, 3 hari udah sembuh. Karena kita lakukan tes swab lagi pasti negatif. Berarti dengan kata lain asal dengan cepat untuk diambil tindakan. Betul. Maka penyembuhannya pun juga akan lebih cepat. Ya karena kan Omikron ini seperti influenza. Jadi dia dari udara ya. Nah, ketika dari udara kan mau tidak mau kita semakin sulit kan. Pasti dikira akan terkena flu begitu. Baik, tapi kalau kita mengingat Pak pada saat era tahun 2021 kita nggak mau ya balik lagi ke sana. Janganlah Pak. Betul sekali. Cuma pada saat kita naik PPKM di level berikutnya ada pembatasan aktivitas. Apakah kita juga akan mengarah seperti pada tahun 2021 itu Pak? Ya ini beda. Jadi di tahun 2021 itu dengan tahun 2022 beda ya. Karena kita diatur dengan Inmendagri terkait pembatasan PPKM level 1, 2, 3. Dan di tahun ini dengan Omikron ini ada Inmendagri nomor 20 tahun 2022 sehingga pembatasan-pembatasan apa saja yang dilakukan kita ikuti Inmendagri itu. Dan Inmendagri memang berbeda. Pembatasan-pembatasan terkait dengan Delta dan Omikron ini berbeda. Jadi kalau dulu level 3 tidak boleh ada kegiatan begitu sampai jam 9, terus jaraknya seperti apa, sekarang masih tetap sampai jam 9 tapi yang buka jam 6 sampai jam 12. Jadi semuanya boleh tapi dibatasi oleh jumlah orang 50%, terus makannya 1 jam, 60 menit, itu aja yang dilakukan. Tapi sebenarnya tetap boleh buka.